Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu, jamaah kajian rutin Masjid Jami' Jabalus Salam, kajian kamus ya, kajian kamus, kajian muslimah maksudnya ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah hari ini kita semua bisa kembali berjumpa, dan dalam kebahagiaan ini pula insyaallah kembali Bu ya, kita akan melanjutkan kajian rutin kita, di mana kajian yang terakhir masih membahas mengenai tentang ilmu waris. Dan kalau boleh tahu yang terakhir, poin terakhirnya apa Bu? Boleh disebutkan poin terakhirnya? Iya, hukum rukun waris. Terima kasih. Baik teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita bahas kemarin pertama definisinya, keutamaan ilmu waris sebagai ilmu yang pertama kali ya akan diangkat oleh Allah. Ibu ngerasa nggak sih Bu? Kalau ilmu-ilmu bab sholat, bab puasa, bab nikah, bab macam-macam masih banyak lah pembahasannya Bu ya. Tapi kalau dalam bab waris, ibu ngerasa nggak udah mulai ditinggalkan? Terserah ibu lah, nggak usah dijawab ya. Pertanyaan sesimpel ini masih, lah ibu ngerasa nggak gitu aja? Udah telat, nggak usah dijawab ya. Udah sakit hatiku ya, saya pakai baju merah jadi emosian ini kan, hati-hati. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi ya sahabat-sahabatku yang kita bahas tentang keutamaan dari waris. Kemudian kita belajar tentang hak-hak ketika orang meninggal dunia. Ini saya jelasinnya cepat karena cuma mereview ya, mohon maaf ibu-ibu yang kemarin gak hadir. Kayaknya banyak ini, soalnya kemarin dikit banget orangnya. Ya, nanti dicek aja catatannya dengan teman-temannya yang hadir. Jadi itu tadi yang kita bahas kemarin, definisi, keutamaan, dan salah satu yang Ustadz tekankan, ilmu waris sebagai ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah. Ya ibu cek aja, Ustadz yang bidang tentang keluarga banyak, Ustadz parenting banyak, Ustadz tentang fikih, Ustadz tentang tafsir, Ustadz tentang hadis banyak. Ustadz yang spesifik di bidang waris. Gak usah kemana-mana, di balik papan aja. Ya Bu, ngerasa gak Bu? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Nggak, aku tuh paling benci banget ditanya terus gini, terpana apa? Itu kan ilmu rasa. Kecuali kalau Bu warisannya anak berapa, ibu masih mikir wajar. Oh saya cuman, ibu ngerasa nggak sih mestinya? Iya tat ya gitu. Ini enggak deh. Jadi ibu-ibu
Silakan dimakan bubur kacang hijaunya. Habis itu nanti ditimbang nak ya. Ya jangan nakal sayang ya. Onyo. Iya kita makan kacang hijau kayak anak di posyandu gitu sudah ya. Ini untuk program stunting itu kan. Oh gratis makan siang Pak Prabowo. Oh alah pantas. Jadi ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Bu ya dari apa yang Ustadz jelaskan, ibu yang dirahmati Allah, kerasa banget Bu di balik papan. Coba siapa Ustadz yang ngajar sejarah? Oh Ustadz Sukri misalnya. Siapa yang ngajar fikih? Ustadz Agus misalnya. Siapa yang ngajar misalnya tentang ilmu tajwid? Ustadz Saiful misalnya. Udah orang paham gitu. Tapi kalau ngajar waris gitu kan nggak banyak orang. Kalaupun ada satu dua yang memang spesifik di bidang itu. Itu yang saya maksudkan tadi. Inna awala ilmin yunza minad dunya. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu waris. Dan itu benar-benar udah terasa di zaman kita sekarang ini Bu. Ilmu waris udah mulai dicabut sama Allah. Kemudian ketika orang meninggal dunia, kemarin Ustadz nyebutnya harta peninggalannya namanya harta apa Bu? Ketika orang meninggal, kan Ustadz ninggalin duit tuh, nama hartanya disebut harta cakep ya, salah ya. Nah terus pengajian kita yang bulan lalu tuh apa manfaatnya? Namanya apa kemarin? Tak tampar memang mukamu baru tahu rasa Bu ya. Tarikah. Sudah. Ibu kalau udah ngomong rukun ini sudah dibahas harusnya. Belum? Coba, taruh biar nggak salah paham. Yang saya jelaskan kemarin apa aja Bu? Berapa sih gurumu ini Bu? Ya Allah ya. Hah? Nah itu sudah tahu dia berarti udah dibahas. Ikut sliding memang kakimu Bu ya. Sudah. Hah? Itu rukun. Kalau itu nanti masalah rukun, maurutun. Ntar sebelumnya ada orang mati ketika enggak, maksud saya kalau memang belum dijelasin, Ustaz jelasin. Kalau memang udah dijelasin, ya kita jalannya cepat. Maksudnya kan saya cuma mereview aja ceritanya ini ya kan. Ya Allah ya. Sabar situ yang mendolimi aku sabar. Itu tuh sama kayak gini Bu, ada perempuan godain suami ibu marah, kurang ajar kamu ya. Sabar Mbak, sabar. Oh ku tapak memang kau baru tahu rasa. Ibu yang berbahagia. Nah itu tadi yang terakhir. Kemudian tapi tadi ada yang tahu berarti udah pernah dijelasin kan, yaitu mengenai tentang harta yang ditinggalkan keluarga mayat mati. Itu meninggalkan harta, bukan harta waris Bu, keliru. Tadi Ibu jawab waris kan, salah. Yang betul apa namanya? Harta tarikah. Ya, namanya harta tarikah. Ini kayak belum tahu semua mereka ini, baru nyatat semua ya. Baiklah. Hah? Enggak, kalau maurus itu nanti setelahnya ada pembahasan lagi. Nah, itu rukun waris itu judulnya. Bukan itu yang saya tanya, tarikah belum dicatat berarti. Nah itu ada, tadi katanya enggak ada, ya Allah. Baiklah. Nah itu tadi Bu ya, terserah Ibu lah, Ibu atur aja yang enak apa gitu ya. Saya ngikut aja pokoknya. Jadi teman-teman, dia tuh bingung-bingung sendiri Ustadz yang disalah-salahin dari tadi ya. Baiklah. Udah dibahas pokoknya. Terserah mau dicatat enggak urus Ustadz ya. Jadi intinya orang mati, udah mati tuh ya kan, ninggalin harta Bu, namanya apa tadi Bu? Tarikah. Harta tarikah disebut dengan harta pusaka. Untuk menjadi harta waris ya Bu, dia melewati 3 poin Bu. Melewati 3 poin. Ibu buku jangan dicampur-campur Bu. Ustadz Fulan, Ustadz sendiri gitu jangan dicampur. Ibu kayaknya dicampur nih. Bingung dia kayak orang nyari catatan utang itu kan. Iya.
Termasuk ustadz pribadi, saya itu yang buat lupa itu kenapa? Karena kan pelajaran kita tuh dibagi dua, satu fikih, satu umum. Makanya saya tuh lupa. Kalau misalnya 2 pekanan rutin kontinu gitu, saya masih ingat biasanya tema sebelumnya apa. Begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, untuk menjadi harta waris itu melewati 3 poin. Atau kalau mau lagi gini Bu, beberapa pengajian tuh dia beli buku. Ibu pernah lihat buku catatan utang itu kah Bu, yang tebel biasa dibawa orang nagih-nagih utang itu. Nah itu Ibu catat situ. Nanti nama ustadz, pelajaran apa, tanda tangan. Jadi nanti akan ustadznya, misalnya saya mau ngelanjutin, saya tinggal buka itu. Oh ini materi kemarin sudah. Itu jauh lebih clear lagi sebenarnya. Itu juga kalau punya uang sih buat beli buku. Kalau nggak punya jangan dipaksain ya. Nah kalau punya dana gitu maksudnya ya. Ya nanti kalau dapat sumbangan dari Pak Wali Kota misalnya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Kembali ke laptop. Itu tadi kita ngomongin menuju pada waris. Yang pertama namanya apa? Dain, hutang. Yang paling tinggi derajatnya itu hutang, Bu. Jadi kalau ada ahli waris bagi warisan di saat masih punya utang, itu ahli waris sama kayak maling, sama kayak korupsi, sama kayak perampok, tidak ada bedanya. Karena ngambil haknya orang itu. Jadi orang mayat mati jangan langsung main bagi-bagi warisan, enak aja. Cari utangnya mayat dulu. Ada nggak berkas-berkas yang menunjukkan bahwa almarhum punya utang? Gini kalau misalnya nih ya, saya kan udah niat baik nih karena Ustadz udah ceramain, saya udah mau bayar utangnya tuh, ternyata utangnya udah kami lunasin, kami bagi waris dah. Ternyata Pak Ustadz setelah 3 bulan ada orang datang bawa bukti, ada tanda tangan, ada saksi bahwa almarhum punya berutang 100 juta. Sedangkan uangnya udah habis kami bagi-bagi, maka utang itu ditimpakan kepada ahli waris. Berdasarkan persentase pendapatan. Ngerti? Contoh, misalnya Ustadz anak laki, ini kakak perempuan, cuman berdua doang nih. Maka perempuan dapat 100 juta, Ustadz dapat 200 juta. Kalau almarhum meninggalkan 300 juta. Ternyata almarhum punya utang 90 juta. Ibu tahu Ustadz nanggung 60 juta. Kakak perempuan menanggung 30 juta. Jadi yang nanggung utang ahli warisnya. Tapi uangnya udah habis ya, berarti terhitung hutang. Ibu wajib bayar sama orang yang tadi itu. Jadi nggak cuman harta bisa diwarisin, utang juga bisa diwarisin, Bu. Jadi masya Allah ya, artinya jangan main-main. Jangan nanti dipikir udah telanjur bagiin bang, datangnya telat bang, nggak bisa, Bu. Walaupun udah telat, tetap tuh warisan harus dibagikan. Atau maaf, utang tetap ditangguhkan kepada si ahli waris. Mungkin begitu Bu ya penjelasan. Kemudian berikutnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah utang dilunasin ya, maka yang kedua tajhizul mayit, proses biaya pemulasaraan mayat itu juga diambil dari modal pokoknya ya, warisan tadi Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tuh biayanya sih memang nggak murah juga, lumayan ya, orang mati tuh lumayan loh Bu. Sekarang mobil ambulan aja tuh 700 kalau nggak bayar. Maaf, kalau nggak dapat sumbangan dari mobil ambulan yang gratis, kalau berbayar tuh 700.000, lumayan. Apalagi misalnya ibu, belum lagi penguburan, penggalian tuh 1 juta lebih Bu, 1.200.000 kadang-kadang. Jadi total tuh tidak mati 4 juta juga. Mati itu butuh uang. Makanya Bu jangan mati dulu kalau belum punya uang ya. Ngeri juga Bu ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Tapi kalau orang BDS mah matinya murah, insya Allah nggak pakai mobil ambulan. Jalan kaki, jalan sendiri lagi Bu mayatnya Bu ya. Karena dekat dengan kuburan. Jadi gitu ya jamaah ya. Ibu yang berbahagia, setelah biaya proses, tapi faktanya realitanya itu ditanggung sama keluarga. Faktanya realitanya ditanggung sama fardu kifayah, itu mah sesuatu yang plus
Ya alhamdulillah kalau dia nanggungin. Tapi kan kita bicara tentang kewajiban. Siapa nih yang wajib nih? Andai kata nggak ada yang nanggung, maka diambil dari uang pokok waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat, Bu. Apabila si mayat berwasiat ya, wasiat itu maksimal di angka sepertiga, Bu ya. Wasiat itu maksimal di angka sepertiga. Dan saya mau ngelurusin tentang konsep wasiat. Sebenarnya nanti ada juga sih pembahasannya ya. Tapi simpel-simpelnya dulu bahwa wasiat itu bukan untuk ahli waris. Ibu sering kan, ini rumah ini kuwasiatkan buat anakku yang ini. Itu wasiatnya batal. Wasiatnya batal, tidak sah, Bu. Ya ini mungkin salah satu hal yang banyak orang keliru dalam memahaminya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat kecuali jika semua ahli waris ridho. Jadi misal contoh nih, Ustadz berwasiat tanah di depan rumah ini saya wasiatkan buat anak kandung saya. Ternyata saya punya istri itu ahli waris, maka tanya kepada istrinya ridho nggak begitu? Kalau dia ridho, gugur, maksudnya aman. Ya kalau dia ridho, nggak apa-apa untuk buat anak. Tapi yang jadi problem kadang-kadang ini bukan istri yang mamanya ini, paham? Istri kedua. Jadi misalnya Ustadz menikah dengan perempuan, punya anak laki-laki, dia kan ahli waris tunggal tuh. Mamanya atau istri saya, naudzubillah misalnya contoh meninggal dunia, Ustadz menikah lagi dengan istri yang kedua. Nah istri kedua ini kan bukan mamanya ini. Kalau ini anak ini mamanya yang ini aman, dia pasti ridho lah buat anaknya sendiri, kan sama aja buat dia juga. Tapi jadi problem ini kan istri yang kedua. Istri yang kedua. Jadi ini istri yang kedua, Bu. Yang kedua gitu ya kan. Ibu kenapa sih kok iri banget begitu ya? Ibu gak bisa ngeliat Ustadz bahagia gitu ya. Jadi istri yang kedua. Nah pertanyaannya, ibu-ibu kira-kira kalau Ustadz wasiatkan tanah di depan rumah, padahal ini tanahnya tanah elit, Bu ya, 1 meter tuh 7.500.000 misalnya. Kemudian di situ ada 1.000 meter aja 7,5 M sudah, Bu. Nah si istri Ustadz ini nggak ridho. Si anak bilang ini udah diwasiatin bapak buat aku. Kata si istri kedua bilang nggak bisa, aku nggak ikhlas, nggak ridho. Maka wasiat tadi gugur. Gugur, Bu. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kecuali kalau Ustadz wasiatnya ke orang lain. Ya misalnya ibu nih berwasiat untuk anak nggak boleh. Ibu berwasiat untuk orang tua nggak boleh. Tapi kalau ibu berwasiat misalnya rumah di Grand City aku kasihkan ke Ustadz Agus aja, itu boleh, bahkan wajib. Allahu Akbar. Begitu. Ngerti ya? Kenapa, Tat? Ada yang tahu nggak kenapa ahli waris nggak boleh dapat wasiat, Bu? Ya akan membuat ahli waris lainnya kan ridho, apa akan cemburu. Karena ahli waris itu udah punya jatah, Bu, namanya waris. Makanya kenapa dikasih batas maksimal sepertiga, biar nggak mendolimi ahli waris. Contoh nih, Ustadz pengen masuk surga, sebelum meninggal dunia Ustadz bilang, tolong ya rumah itu nanti aku wasiatkan buat rumah takfis. Kalau andai kata nih Islam memperbolehkan wasiat semuanya, kan Ustadz egois tuh. Ngerti nggak? Ustadz egois, pengen masuk surga, rumahku, hartaku semua aku wasiatkan untuk rumah takfis. Anak istriku kayak apa kabarnya? Berarti Ustadz egois. Makanya Islam kasih batasan sepertiga ya. Ats-tsuluts wa tsulusu katsir kata Nabi. Cukup sepertiga. Sepertiga itu udah banyak. Maksudnya apa? Ya udah sepertiga aja. Jadi misalnya Ustadz punya uang 9 miliar, ya maksimal wasiat itu cuma 3 miliar. Supaya apa? Supaya ahli waris tetap dapat warisan dari Ustadz. Gitu loh, Bu. Kasihan ahli waris, makanya dibatasi sepertiga. Karena ahli waris itu sebenarnya bukan penerima wasiat. Kita enggak. Model kita sekarang kan enggak gitu. Anak dikasih wasiat satu. Nah kalau anaknya semuanya ridho, nggak apa-apa. 10 anaknya 9 ridho, 1 enggak, batal. Loh gitu, Bu. Kayak gini nih kadang-kadang nggak tahu. Dia ridho tak ridho apa, orang dibawa tekanan kok. Ini wasiat bapak ya, nggak usah nolak ya, nurut ya. Kalau enggak kau anak durhaka kau. Akhirnya yang tadi nggak ikhlas aja, ya udah. Itu uang yang dimakan saudara-saudaranya itu batal semuanya. Kecuali kalau ikhlas dan ridho. Ya ibu-ibu mohon maaf, nanti itu ada pembahasan tentang perbedaan antara waris, wasiat
dengan hibah. Nanti akan kita jelaskan pada saatnya. Tapi ini sampai di titik ini, Ustadz sudah menyampaikan ke ibu-ibu bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kecuali kalau dia bukan ahli waris. Makanya kemarin tuh Bu ada cerita Bu. Ya kalau ibu mau diceritain saya ceritain. Kalau mau sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu ceritanya begini. Bu, pagi-pagi ada ustadz dikasih bubur kacang hijau, ya. Habis itu mau ditimbang ustadznya Bu, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya begini Bu. Ada seorang laki-laki sama perempuan tidak punya keturunan. Akhirnya dia ambil anak angkat begitu Bu. Dia ini bisa dibilang, mohon maaf ya, bahasa manusianya, dia tuh pokoknya saudara paling sial. Anaknya 4, cowok semua. Ini punya catering pengangguran. Cateringnya besar, cateringnya kecil. Ketika menikah buat catering jual masakan gitu. Jadi keluarga catering lah ceritanya. Nah, kenapa disebut sial? 1, yang 3 kaya ini miskin. Yang 3 punya anak, ini gak punya anak. Jadi dia tuh dikucilkan dalam keluarganya, ceritanya gitu. Ini yang cerita sih ini langsung. Saya tuh dikucilkan Pak Ustadz, disebut sebagai keluarga sial, pembawa sial. Akhirnya Pak Ustadz, Masya Allah, memang Allah itu luar biasa Pak Ustadz ya. Roda itu berputar. Ya, roda itu berputar. Yang 3 ini Bu, jatuh miskin. Kebanyakan mereka miskinnya gara-gara invoice-nya macet di perusahaan-perusahaan besar. Ya, akhirnya mereka jatuh miskin. Dilalah ini tuh cateringnya makin berkembang, naik jadi orang kaya. Ceritanya begitu. Akhirnya dia pun ngangkat anak. Ya, kasihan Bu, capek itu. Angkat anak. Ya, anaknya diangkat begini. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Akhirnya Pak Ustadz, Masya Allah. Sekarang yang jadi perhatian saya tuh jujur agak bingung Pak Ustadz. Gimana kalau nanti saya mati? Otomatis kalau berdasarkan ilmu Islam, istri dapat 1/4. Karena gak punya anak kan. Sedangkan 3/4. Jadi kalau 4 miliar, istriku cuma dapat 1 miliar. 3 miliar berarti lebih banyak yang ini. Ini akan diberikan kepada saudara-saudaranya ini. Yang mereka itu jahatnya Pak Ustadz sama saya itu Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Ngerti gak maksud Ustadz Bu? Paham ya? Karena kan perempuan cuma dapat 1/4. Sedangkan 3 miliar dibagi ke 3 saudara laki-lakinya tadi. Yang jahat tadi. Anaknya gak dapat apa-apa. Karena anak adopsi tidak dapat warisan apa-apa. Disitulah dia konsultasi ke rumah. Apa tanggapan Ustadz supaya mengamankan harta saya ini? Saya bilang gini Mas, saya jelasin tapi nanti bagi hasil 10% ya. Nanti saya beri Ustadz kacang hijau. Ya. Biar pintar. Ibu kayaknya makin lama makin kurang ajar sama Ustadz Ibu ya. Mas ada Ustadz Ibu, biar pintar. Kalau nggak pintar ngapain belajar sama aku? Ku hajar memang. Ya Allah, ya Allah. Bu, Ustadz bilang gini, ada 2 cara. Yang pertama kamu bisa pakai wasiat. Cuman jeleknya wasiat tadi 1/3. Artinya kalau anggaplah hartamu 6 miliar, ya kamu cuma bisa wasiatnya 2 miliar, 4 miliarnya nggak bisa. Berarti di situ nanti istri dapat 1/4 dari 3 miliar, sisanya tetap ke keluargamu lagi, ke saudaramu tadi. Nah kalau bisa menggunakan sistem hibah. Akhirnya pakai sistem hibah Bu. Kalau hibah bebas. Cuman bedanya hibah dengan wasiat itu Bu, itu tidak menggunakan syarat mati. Hibah itu langsung, Ustadz hibah hari ini langsung diberikan. Nah itu nanti jeleknya Bu, naudzubillah ya, naudzubillah. Kalau anak angkatnya kurang ajar. Maka saya bilang sudah gini aja. Dari semua hartamu, udah kamu kasihkan ke anakmu, silakan. Tapi sisain 1 rumah sama 1 investasi buat kamu. 1 rumah yang kamu tinggalin,
Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Andai kata anakmu nanti kurang ajar, minimal kamu nggak gelandang. Dan satu investasi, apa itu misalnya saya ada ini Pak Ustadz apa kos-kosan 10 pintu, ya udah. Jadi pintunya 10, pintu depan, pintu belakang, pintu WC, pintu dapur, pintu kamar ya. Ibu yang berbahagia. Itu nanti dari 10 pintu minimal jadi investasi kamu. Naudzubillah kalau anakmu kurang ajar, kamu masih bisa hidup. Baik Pak Ustadz, selain itu kasih anakmu semua nggak apa-apa. Jadi dikasihkan semuanya Bu. Jadi andai kata dia mati, ya paling Anda anggaplah rumahnya 500 juta, investasinya 500 juta, 1 miliar. Berarti nanti istrinya dapat 1/4, 250 juta, jadi 7,5-nya dikasih ke saudara-saudaranya tadi. Nggak apa-apa lah, daripada 4 miliar jatuh ke mereka semua. Paham ya? Gimana, seru nggak ceritanya Bu? Baik. Ya, jangan nakal nak ya. Baik. Saya kayak kai selama depan cucu-cucunya gitu. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi Bu ya. Baru nanti yang keempat Bu setelah wasiat nanti bisa menjadi harta waris. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk pada sebab-sebab waris. Sebab-sebab waris ada 3. Oh, ada 3. Ada 3. Ada 3. Baik, itu tadi Bu ya. Ada 3. Kemudian berikutnya adalah penggugur waris. Dicatatnya, padahal belum dijelasin. Nggak apa-apa, sudahlah, next aja. Berikutnya penggugur warisnya. Penggugur waris jumlahnya. Kenapa? Sudah tadi dijelasin ya. Sudah, ibu ini gimana sih? Kemudian berikutnya penggugur waris. Gak bisa, udah masuk ke tema berikutnya gak bisa mundur Bu dia Pak. Gak bisa. Harusnya tadi ibu tanyanya tadi. Gak bisa. Terserah saya dong, saya ustadznya kok ya. Ngapa ibu ngatur-ngatur saya? Terserah ustadz dah katanya. Baiklah. Jadi mau bahas yang mana nih? Oh, sebab waris. Jumlahnya ada 3. Fokus-fokus gitu loh. Jangan terkesima begitu. Yang pertama adalah nikah. Ya, yang pertama penyebab waris adalah pernikahan. Maka dengan akad nikah saja Bu, walaupun tanpa berhubungan suami istri, disebabkan karena akad saja, walaupun belum berhubungan suami istri, itu sudah mendapatkan warisan. Ya teman-teman, walaupun belum digauli atau belum menggauli, ya intinya dengan akad sudah jatuh. Emang ada orang menikah tanpa digauli? Ya mungkin aja, namanya fikih itu apa yang nggak mungkin ya. Misalnya Ustadz menikah dengan perempuan, saya kalau nikah itu nggak suka sama yang cantik, yang muda enggak. Itu sudah dunia Bu. Saya ngejarnya akhirat. Saya tuh mau cari perempuan yang tua, umurnya 99 tahun. Hartanya 9 miliar, divonis dokter meninggal dunia 9 hari lagi Bu ya. Itu boleh Bu kalau ada Bu. Masalahnya kalau 9 hari nggak meninggal, geli juga saya Bu ya. Jadi ibu, kebayang nggak saya seranjang dengan nenek-nenek 99 gitu kan? Ya geli gimana gitu. Maka ibu-ibu 99 tahun menikah sama Ustadz. Dia nggak pernah mau lihat wajah Ustadz. Bukan mahram katanya gitu.
Akhirnya saya akad nikah. Saya terima nikahnya Fatimah binti Maimun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, sah, barakallah. Selesai. Dibukalah kain penutupnya. Pertama kali ngelihat Ustadz, kaget saking gantengnya, mati di tempat ya. Begitu. Akhirnya dia meninggal. Ibu, pertanyaannya, Ustadz udah nikah dengan dia enggak? Sudah. Ustadz dapat warisan enggak dari dia? Dapat. Ustadz boleh enggak nikah sama anaknya dia? Boleh, karena belum digauli. Saatnya berkata sempurna, begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian ngayal yang tinggi, Bu ya. Dapat 9 miliar. Dapat anaknya, ay nyaman benar ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ibu kenapa sih, Bu? Dia kayak nggak senang Ustadz bahagia gitu, kayak emosi. Nanti Ustadz kasih mie gacuan, tenang aja ya. Enggak. Nanti saya traktir mie gacuan, tenang aja. Jadi teman-teman dapat 9 miliar traktirnya mie gacuan. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yang benar, pernikahan yang betul-betul pernikahan ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh waris suami istri, istri suami, walaupun sebenarnya tidak ada hubungan darah apa-apa. Emang begitu aturan mainnya. Kemudian berikutnya yang kedua namanya wala. Wala. W-A-L-A petik wala. Wala itu apa, Tat? Itu hubungan karena memerdekakan budak. Jadi di dalam Islam itu, Bu, ini juga sekaligus menjadi bukti ya bahwa Islam itu sangat membenci perbudakan. Ini salah satu buktinya Islam membenci perbudakan. Itu Islam memberikan motivasi orang untuk memerdekakan budak. Nah, salah satunya adalah dengan cara barang siapa memerdekakan budak, kalau budak ini mati dan tidak punya keluarga, nanti warisannya untuk majikannya. Dengan catatan tidak punya keluarga. Dan biasanya, Bu, biasanya budak itu memang tidak punya keluarga. Karena budak itu kan tawanannya, tawanan perangnya. Biasanya mereka kalau punya keluarga nggak mungkin jadi tawanan perang, pasti ditebus. Adanya dia jadi tawanan itu karena dia memang tidak ada yang menebus. Nah, kenapa nggak ada yang nebus ya? Karena memang tidak punya keluarga. Nah, sehingga orang-orang itu dimotivasi Nabi, ayo merdekakan budakmu. Nanti kalau budakmu mati, sudah kamu merdekakan dan dia mati dan dia nggak punya keluarga, maka nanti kamu yang mendapatkan warisannya. Makanya Nabi mengatakan innamal wala liman a'taq, wala itu bagi orang yang memerdekakan. Dalam hadis lain al-wala ulahmun kalahmati nasab, bahwa memerdekakan budak itu seperti daging-daging daripada senasab. Ya, senasab. Jadi artinya hubungan darah. Seperti itu gambarannya. Dan ini sekali lagi cara Islam untuk membasmi perbudakan. Dan ini keren banget. Ya, bagaimana Islam itu Islam itu menghapus perbudakan menghapus perbudakan dengan cara yang bagus begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dipaksa orang merdekakan begitu. Enggak ada begitu. Tapi karena mohon maaf, budak ini didapatkan harganya mahal. Budak ini didapatkan harganya mahal, 100 ekor onta sekitar 3,5 M, Bu. Jadi nggak main-main gitu. Kalau misalnya nih ya, mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya Nabi datang ujuk-ujuk, merdekakan budak. Siapa Allah?
Nah kalau kayak Abu Bakar tuh punya 100 orang budak, ya enggak mau masuk Islam orang, Bu. Iya. Bayangin aja misalnya ada seorang ustadz, kalau mau jadi ikut kajian saya, syaratnya ibu harus menghibahkan rumah gitu misalnya. Ibu nggak mau lah, ngapain ikut pengajian? Rumahku hilang. Makanya Nabi cerdas, Nabi bermain cantik, memerdekakan budak, ya, dengan cara, ya, teman-teman, dengan cara apa? Tanpa memaksa orang untuk melepaskan perbudakan. Paham ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dengan cara begitu dipaksakan orang nggak ada yang mau masuk Islam, Bu. Itu maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah nasab. Nah, ini pangkalnya. Nasab. Tahu nasab, Bu ya? Ada pepatah mengatakan tidak ada api maka tidak ada nasab. Begitu. Itu Asap orang Sunda, Kang Asap teh mau kemana? Kalau Asep buat ngerekam suara, kalau kaset yang diinjek-injek di luar situ. Kalau kaset yang ibu dudukin sekarang ini, kalau karpet buat ngikat bungkusan, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya gambarannya seperti itu, Bu. Nasab, hubungan darah. Ini yang nanti menjadi sabab waris. Dan itu nanti dibagi menjadi 3 bagian dalam hubungan darah ini, nasab. Yang pertama usul. Usul itu artinya pangkal. Siapa di pangkal nih Pak Ustadz? Bapak, bapaknya bapak, dan seterusnya. Itu namanya usul, pangkal. Usul itu kalau bahasa kita, kalau di pohon itu akar, Bu ya. Itu namanya usul. Maka disebut asal usul. Asal usulnya dari mana? Ya, makanya usul itu bapak, bapaknya bapak, dan seterusnya. Adapun kemudian yang kedua namanya furu'. Furu' ini di anak, anaknya anak, dan seterusnya. Furu' itu cabang. Bukan cabang, maaf. Iya, bawah lah begitu ya. Jadi furu' namanya itu anak, anaknya anak, anaknya anak, anak, dan seterusnya. Nah, yang ketiga baru namanya hawashi, cabang. Jadi usul, pangkal, furu' ke bawah, hawashi itu cabang. Nah, cabang ini nanti dibagi 2 lagi, Bu. Ada cabang ke atas, ada cabang ke bawah. Kalau cabang ke atas itu namanya umumah. Umumah, kepaman-pamanan. Ya, umumah. Kalau cabangnya ke bawah itu namanya ukhuwah. Persaudaraan. Baik, itu tadi Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi lagi. Yang pertama usul, jadi pangkal, itu berarti bapak, kakek, ya. Kemudian yang kedua tadi furu', furu' itu yang ke bawah, itu anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Nah, yang ketiga hawashi. Hawashi itu cabang, Bu, ya. Itu dibagi 2 tadi, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas itu tadi yang kepaman-pamanan. Jadi saudaranya bapak. Berarti paman, jadi termasuk anaknya paman juga di situ. Ya, paman, anaknya paman. Ya, itu juga sama, Bu, masuk dalam hawashi yang ke atas. Adapun hawashi yang ke bawah itu adalah sepupu. Ponakan, anaknya saudara. Saudara maupun anaknya saudara. Itu namanya ponakan. Jadi ke atas bapak, kakek, ke bawah anak, cucu, menyamping atas paman, anaknya paman, menyamping bawah saudara, anaknya saudara. Paham ya? Baiklah.
Begitu Bu. Jelas Bu? Yang pertama siapa tadi Bu? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua kemanusiaan yang adil dan yang beradab. Ibu nggak beradab banget sama saya sudah ya. Jadi ibu, yang pertama usul. Usul ini siapa tadi isinya? Bapak, kakek. Yang kedua furu. Furu siapa? Anak, cucu. Kemudian yang ketiga hawashi ke atas. Paman, anak paman. Yang keempat berarti hawashi ke bawah. Saudara, ponakan. Ya, ponakan itu kan anaknya saudara Bu ya. Tuh dari jalur nasab seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya pikir jelas ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari 3 jalur tadi ternyata betul-betul tidak ada sama sekali ya. Jadi tidak ada sama sekali, jalur atas gak ada, jalur bawah gak ada, samping atas gak ada, samping bawah juga gak ada. Maka nanti uangnya akan dimasukkan kepada Baitul Mal. Ya, uangnya akan dimasukkan ke Baitul Mal. Yang kalau sekarang mungkin kayak model rumah-rumah zakat. Kalau yang dikelola pemerintah ya mungkin Basnas. Seperti itu gambarannya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, saya pikir jelas. Kemudian berikutnya mawani'ul irsi, yaitu penghalang waris. Kalau tadi kan sebab waris, ini malah penghalang Bu. Artinya bisa jadi dia itu ahli waris, tapi karena terdapat 3 poin ini, nanti dia akan hilang hak warisnya. Wih, ngeri juga Pak Ustadz. Yes. Dan itu ada 3. Jadi kalau ada 3 ini, walaupun dia anak kandungnya sekalipun, tidak dapat warisan. Tidak dapat. Walaupun dia istrinya, nggak dapat waris. Wih, ngeri Pak Ustadz. Yes. Apa 3 poin ini? Yang pertama, itu bukan yang kedua. Adapun yang kedua, itu bukan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bukan yang pertama. Baik. Yang pertama rik. Ya, namanya rik. Rik itu R-I-K-I. Ya. Rikun. Apa rik itu Pak Ustadz? Buka kurung, tutup kurung, perbudakan. Ya, adapun perbudakan maka tidak mendapatkan waris. Mungkin ibu masih bertanya ya, Tat, sebenarnya gimana sih Tat perbudakan ini Tat? Sebenarnya nanti ada tema tersendiri Bu ya, bab budak itu bisa kita jelaskan. Tapi yang Ustadz ingin jelaskan ke ibu untuk poin dasarnya dulu adalah budak itu bukan pembantu. Budak itu adalah tawanan perang. Jadi ceritanya gini Bu, ceritanya terjadi perang nih, dan perangnya perang agama loh ya, bukan perang politik ya, perang agama antara muslim dengan non muslim. Ketika terjadi perang, otomatis kan ada yang menang, ada yang kalah. Oke ya. Maka yang menang nih, ini Ustadz yang menang. Musuhnya kalau laki-laki boleh dibunuh nggak Bu? Boleh lah, ini perang, ini bukan petak umpet loh Bu ya. Ini perang betulan. Oh, dia juga membunuh saya ya sama toh. Saya juga membunuh dia. Perang, jangan nanti Ibu, ini tidak berperi kemanusiaan. Oh, kutapak memang baru tahu rasa. Ini perang. Ya. Jadi perang. Kalau laki boleh dibunuh enggak? Perempuan boleh dibunuh? Anak kecil boleh dibunuh? Kakek-kakek boleh dibunuh? Nah, kenapa? Karena mereka bukan orang yang ahli perang. Nah, ini terus diapain? Maka mereka dirampas, ditawan. Ya.
Jadi kalau ibu capek bisa tuh pakai minyak tawon itu ya. Oh tawon. Tawon itu makanan kesukaan Ustadz itu. Kalau rawon tuh yang ada bumbu warna merah, mangkok merah itu bu. Miwon, ramen. Gak nyambung bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang paham itu sebelah sini, sebelahnya. Ini kenapa duduknya harus dibedain gitu, kenapa? Ini nenek-nenek harus di sini gitu. Jangan gitulah sama nenek-nenek ya. Hormati orang tua ini ya. Udah dikontrak, tempatnya di booking. Jadi ini organisasinya ini ya, Ikatan Nenek-Nenek Indonesia ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bu, kan udah ditawan nih. Terus mau diapain coba? Ustaz mau tanya. Mau dipenjara terus? Ini lagi perang loh ya. Kita butuh dana nih. Maka yang terjadi gini Bu. Hei, orang-orang kafir, orang Islam kan juga kamu tawan. Yuk kita tuker tawanan yuk. Ini yang kayak dilakukan sama Hamas kemarin itu Bu. Ya, ditukar tawanannya. Nah, satu. Masih sisa juga. Ya sudah. Siapa yang mau membayar tebusan, bayar buat kami. Karena kami butuh dana. Ini mau perang ini Bu. Ayo bawa sini, tebus. Mohon maaf Bu ya. Biasanya nebus tuh orang kaya, punya keluarga, atau cewek yang cantik rupawan. Itu biasa ada aja yang nebus tuh. Maka tersisalah istilahnya dalam strata sosial tuh menengah ke bawah ini. Ini mau diapain? Masa mau terus-terusan di penjara? Maka teman-teman yang berbahagia, diperbudak mereka, dikumpulkan dalam kelompok namanya ghanimah. Apa ghanimah itu? Harta rampasan perang. Dibagikanlah kepada yang ikut berperang tadi. Nah, paham? Dibagikan kepada yang ikut berperang sehingga menjadi namanya ghanimah. Gitu cerita awalnya, Bu. Jadi budak ini bukan pembantu. Ya. Pembantu beda sama budak. Budak boleh digauli? Boleh. Boleh. Nanti gini bapak-bapak dengar-dengar pulang-pulang pembantunya hamil semua. Kata Pak Ustadz, halal menggauli budak. Budak gundul itu. Pembantu orang merdeka nggak boleh. Sembarangan aja ya. Baik itu Bu, budak. Jadi kalau bapaknya budak, anaknya merdeka, anaknya mati, bapaknya nggak dapat waris. Karena ada perbudakan. Yang kedua al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan. Gimana maksudnya pembunuhan Pak Ustadz? Jadi gini jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal contoh Bu ya, anak membunuh bapaknya. Ada nggak contohnya Bu? Banyak. Kenapa kamu bunuh bapakmu? Habis bapak nggak mau bagi warisan. Terus kalau bapakmu mati kamu dapat warisan? Ya dapatlah, kan bapak udah mati. Enggak. Kau enggak dapat apa-apa, nol. Karena membunuh itu menjadi penghalang waris. Ada bapak membunuh anaknya enggak dapat waris sama sekali. Itu yang disampaikan Nabi. Dalam hadis Nabi menyebutkan laisa lil qatil minal miras syai'. Orang yang membunuh tidak mendapatkan waris apapun. Dan ini menurut Ustadz hukum yang diajarkan Nabi ini keren. Kenapa Ustadz bilang ini keren? Ibu-ibu yang berbahagia, ya. Itulah cara Islam menghargai. Karena mohon maaf ya, kalau ini diperbolehkan Bu, misalnya pembunuh itu dapat waris, tidak akan memotivasi anak-anak untuk membunuh orang tuanya tuh, supaya cepat dapat waris. Akan memotivasi istri untuk meracuni suaminya tuh, untuk mendapatkan waris. Akan memotivasi suami untuk membunuh istrinya apabila istrinya kaya untuk dapat waris. Nah itu yang seperti itu akhirnya Islam memberi sebuah solusi. Nggak bisa pembunuh nggak dapat waris, enak aja 0% malahan, walaupun itu merupakan anak kandungnya. Coba bayangin, anak kandung nggak dapat waris. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya
adalah perbedaan agama, Bu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah perbedaan agama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan agama itu yang bapaknya Islam, anaknya kafir, atau bapaknya kafir, anaknya Islam. Nabi SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir. Orang kafir, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mewarisi hartanya orang Islam. Dan orang Islam juga tidak bisa mewarisi hartanya kepada orang kafir. Kemarin itu ada pertanyaan yang cukup gak tega jawabnya. Orang Chinese mualaf, Bu. Sedangkan bapaknya ini termasuk orang kaya. Dan dia ini orangnya menderita. Semenjak dia mualaf itu, dia berkorban banyak, Bu. Karena dia gak dapat support harta dari bapaknya lagi. Dan dia bertanya, Ustadz, nanti kalau bapak meninggal dunia, apakah saya benar-benar tidak dapat waris? Ya memang agak berat sih ngomongnya ya. Tapi mau gimana lagi, itu faktanya emang begitu. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang aturannya begitu, Bu. Ya. Aturannya memang seperti itu. Jadi memang waris itu akan terputus kalau ada yang berbeda agama. Gak bisa dapat warisan sama sekali. Ini memang bisa disebut berat, tapi ya begitulah ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini tadi mengenai tentang penyebab waris dan juga pembatal waris. Nanti di tema berikutnya dalam bab waris ya, Ibu catat aja dulu nanti supaya nggak lupa lagi. Adalah temanya membahas tentang kesalahan-kesalahan fatal dalam bab waris. Kesalahan-kesalahan fatal dalam bab waris ya. Itu pelajaran di bulan depan berarti ya. Tafadhol buat teman-teman yang mau bertanya. Seperti biasa Ustadz berikan kesempatan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Ya, saya tadi nyari di mana orangnya enggak. Silakan, Bu. Seorang istri mendapatkan asuransi atas kematian suaminya sebanyak 1,5 M. Punya anak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Nah terus uang tersebut sebesar 1 M itu didepositokan. Dan yang 500 itu digunakan untuk usaha. Si istri ini berniat bahwasanya nanti setelah anaknya besar, nilai 1 M tersebut akan dibagikan kepada anaknya sebesar 500. Nah, apakah yang dilakukan istri tersebut sudah benar? Gitu Pak Ustadz. Baiklah, sepertinya istri tersebut yang memegang mic. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, 10% ya. Kalau 10% saya jawab nih, kalau enggak nih ya.
Jadi Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gini Bu ya. Ini kalau kita pakai hukum Islam, nanti ada lah itu nanti dijelaskan dalam tema berikutnya, salah satunya masalah ini, yaitu di mana anak-anak kecil itu dianggap tidak bisa menerima harta waris, sehingga ketika mati itu seakan-akan kayak punya istrinya semua gitu. Padahal sebenarnya tidak. Maka yang benar adalah ketika dapat misalnya, dan uang asuransi itu termasuk bab waris. Jadi ketika suami meninggal dunia dapat asuransi 1,5, itu termasuk uang apa tadi namanya Bu? Tarikah. Masuk dalam hitungan tarikah itu Bu. Nah yang benar gimana? Harusnya dibagi sesuai pembagian warisan. Dari 1,5 M. Misalnya nih istri mendapatkan 1/8 karena punya anak tadi kan. 1/8. Berarti nanti sisanya untuk anak-anaknya. Nah, kemudian dari 1,5 M ini kemudian dimasukkan dalam investasi apa kek, yang mau apa kek terserah. Tapi nanti pembagiannya tetap berdasarkan persentase yang sudah disepakati di awal tadi, bahwa istri mendapatkan 1/4, kemudian sisanya 1/8, kemudian sisanya 7/8 itu dibagi dengan sesuai jumlah anak, laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala ya, hitungannya begitu di Islam. Laki-laki 2 kepala. Karena memang laki-laki itu kepalanya ada 2. Loh betul gak Bu? Ini paham gak sih orang-orang ini? Ya, jadi laki-laki itu kepalanya 2. Dan nanti dibagi sesuai dengan persentase itu. Maka misalnya tadi Bu sampaikan 500 juta mau dimasukin ke dalam asuransi, silakan. Tapi di dalam asuransi ini berapapun jumlahnya, nanti pembagiannya sama kayak yang tadi itu. 1/8 istri, sisanya dibagi dengan persentase per kepala ke anak-anaknya. Nah untuk tadi misal 500 juta juga sama kayak begitu. Ini kalau mau digerakkan sebelum dibagikan. Tapi kalau mau dibagikan langsung lebih bagus sebenarnya, biar nggak tambah bingung. Gimana cara baginya? Ya dibagi. Cuman tadi contoh Ibu 1,5, pasti ada komanya itu nanti ya. Anggaplah ada 1,5, 1/8-nya punya Ibu. Ya udah, Ibu investasikan, monggo itu haknya Ibu. Punya anak berapa misalnya sisanya dari 1/8, 7/8-nya Ibu investasikan di asuransi aja supaya nggak berbahaya. Ibu taruh di asuransi, dapatnya berapa itu punya mereka, sudah jangan diutak-atik lagi. Punya Ibu yang ini tadi, yang Ibu investasikan untuk bisnis tadi itu. Ngerti maksud saya Ibu ya? Bisa dengan cara begitu, atau bisa dengan cara langsung diinvestkan, berapapun dapatnya nanti dibagi. Tetap hitungan warisnya nggak berubah. Jangan nanti Ibu comot-comot sekenanya sendiri. 1,5, ini 500 taruh asuransi, nanti dibagi kasih 500. Terus sisanya Ibu kelola sendiri, seakan-akan jadi milik Ibu, padahal itu miliknya si anak tadi. Punya Ibu itu cuman 1/8 saja. Nah, 1/8 ini terserah Ibu mau Ibu apain. Itu duitnya Ibu real memang. Jadi tidak ada janda kaya, itu tidak ada. Yang ada itu yatim kaya. Ya. Karena ibunya cuma dapat 1/8, dikit Ibu itu dapatnya. Istri itu cuma 1/8. Itu Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Itu pun belum dilihat lagi nanti ada ibunya enggak? Ibunya mayat ya. Masih hidup enggak, ada bapaknya mayat enggak? Bapak sama ibu mayat itu dapat. Dapat barangan. 6 orang yang mungkin tidak dapat, suami istri, anak laki, anak perempuan, ibu bapak. 6 orang ini enggak mungkin enggak dapat, pasti dapat. Makanya yang enak itu bukan begitu caranya. Yang enak itu berapa duitnya mayat, rumah mayat, investasi mayat, plus uang dari warisan tadi, asuransi tadi, kumpulin jadi satu dulu, baru dibagi-bagi berdasarkan persentase yang kita sepakati. Baru nanti uang masing-masing itu, misalnya uang anak tinggal 1 miliar, ini misal contoh, Ibu bilang udah tak investkan di asuransi aja, itu lebih enak. Nyata itu uang anak-anak, bukan uang Ibu. Begitu tuh, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah anak angkat Ustadz, soalnya saya anak angkat juga. Kalau saya mau kirim Fatihah sama mak angkat saya Ustadz, biasanya orang kirim Fatihah itu kan untuk li abi wa umi, atau apa perlu disebutkan namanya sama mama angkat itu Ustadz?
Jadi gini Bu ya, berkaitan dengan anak angkat, memang secara nasab itu memang bukan anak. Ya, secara nasab ya. Yang bisa kita lakukan apa Pak Ustadz? Banyak. Ibu mendoakan boleh. Lo mendoakan tuh nggak mesti ke orang tua lo. Nggak mesti. Misalnya ibu meninggal nih misalnya nih. Ibu meninggal misalnya. Kan ceritanya misalnya ibu meninggal nih. Misalnya. Ustadz siapanya ibu? Bukan anak. Tapi mana ibu yang itu waktu di pengajian main HP meninggal tat, ya Allah kasihannya ya. Ini contoh ya. Ya Allah kasihannya udah meninggal ya. Kenapa kesetrum tat pegang HP tat. Oh iya. Akhirnya Ustaz doain tuh ya kan. Al-Fatihah ilah ibu yang main HP. Al-Fatihah. Misal contoh. Bu, nyampe. Walaupun bukan anak ya. Jadi kalau ibu mendoakan orang tua gak apa-apa. Tat, aku mau ngasih Abi sama Umi aja nggak pakai namanya. Lebih bagus pakai nama. Walaupun kepada orang tua kandung pun sebenarnya lebih bagus tetap pakai nama, lebih bagus. Tapi kalau enggak ya juga rapopo. Begitu. Jadi itu enggak mesti berlaku ke orang tua. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Memerlukan apakah apa? Oh, kalau ibu tanya memerlukan saksi tidak. Syarat ya, enggak. Tapi kalau apakah dianjurkan ada saksi? Yes. Ya, jadi teman-teman enggak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah bahwa tidak wajib ada saksi. Yang wajib ada saksi itu cuma satu. Pernikahan. Transaksi jual beli tidak wajib ada saksi. Transaksi sewa menyewa tidak wajib ada saksi. Hibah tidak wajib ada saksi. Tapi kalau ada saksi, maka itu yang lebih afdol, itu yang lebih keren. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan. Sama yang belum menopause itu apakah sama atau berbeda? Beda. Kalau yang belum menopause Bu, masa idahnya adalah 3 kali haid. Kalau yang sudah menopause, masa idahnya 3 bulan. Pasti yang nggak paham lagi gini. Ayo podo itu. Beda lah. Gimana sih Bu? Coba. Ada yang tahu nggak? Beda apa sama Bu? Beda. Kenapa? Karena mohon maaf. Kalau saya menceraikan istri, misalnya ibu, saya cerai kamu, ini hari ini. Terus malamnya ibu haid. Baru 7 hari ibu bersih. Ini 7 hari udah kehitung 1 kuruk, 1 hitungan. Paham maksudnya gak sih? Berarti masa idahnya bisa jadi gak sampai 3 bulan. Cuman 2 bulan 7 hari. Iya betul gak Bu? Nah jadi 7 hari bersih, 1 sudah kehitung. Baru 7 hari. Habis itu 15 hari lagi, haid lagi, baru hitung 2, lagi, haid lagi. Haid berhenti yang ketiga, maka tuntas idahnya berakhir. Begitu, jadi beda. Nah kalau yang tadi yang menopause, itu namanya perempuan yang ya'as. Ya'as itu kalau bahasa aslinya putus asa. Putus asa kenapa? Diumpamakan kayak nungguin haid, tidak keluar-keluar, itu namanya ya'as. Maka yang seperti itu, perempuannya masa idahnya 3 bulan. Haid bisa lebih cepat daripada 3 bulan. Dan bisa lebih lambat juga. Ya. Bisa aja perempuan tak gangguan hormon apa sampai 1 bulan tidak keluar haid sama sekali. Haidnya baru bulan berikutnya. 1 bulan ini dihitung zong. Kehitung haidnya nanti bulan depan lagi. Jadi intinya berbeda. Tapi udah kejawab ya. Haid 3 kuruk, yang menopause 3 bulan. 3 kuruk tadi 3 kali haid. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Yang hawasi tadi untuk yang ke bawah Pak Ustadz. Itu misalnya dari waris itu tidak punya saudara. Tapi ada ponakan-ponakannya, itu cara pembagiannya gimana itu Pak Ustadz? Itu nanti Bu ada aturannya. Enggak, tadi yang kita bahas itu cuma siapakah ahli waris itu. Saya sebutkan salah satunya adalah ponakan. Tapi ponakan itu enggak dapat apa-apa kalau ada saudara. Ngerti? Ini saya mayat punya saudara. Saudara saya punya anak.
Ini berarti kan ponakan nih. Maka ini ahli waris. Tapi apakah dapat waris? Belum tentu. Nah kalau dia punya saudara, saya nih, saudara saya masih hidup, berarti bapaknya masih hidup. Nggak ada, semua sudah Pak Ustadz. Dan ini saya ngasih tahu. Ya, bapaknya si mayat tadi sudah, kok bapaknya mayat, saudaranya mayat masih hidup, anaknya dapat. Atau saya punya anak laki-laki, jangankan anaknya saudara aja nggak dapat. Paham nggak maksudnya? Wih, sekarang ibu berandai-andai dengan versi ibu. Oke, saya ikutin. Pak Ustadz, nggak ada siapa-siapa. Saudara nggak ada, anak laki-laki nggak ada, semuanya nggak ada Pak Ustadz. Bapak juga nggak ada. Ya berarti ponakannya ahli waris. Dapatnya kayak apa? Asobah. Asobah itu apa? Mendapatkan semua harta. Semua hartanya diambil sama ponakannya tadi. Tapi dengan catatan loh ya, ini kan tadi dengan versinya ibu tadi kan. Nggak ada siapa-siapa. Kenapa Bu? Enggak, beda. Kalau istri itu ashabul furud, beda, bukan asobah. Makanya nanti itu pembagian itu sebenarnya nanti ada pelajarannya. Nggak bisa langsung ditembak gitu. Kalau istri itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau tidak dapat 1/4, dapatnya 1/8. Itu aja, nggak bisa lebih dari itu. Cuman kalau nggak punya anak laki-laki bahaya. Karena akan pecah dia. Jatuhnya begini, anak laki-laki, nggak ada anak laki-laki cucu, nggak ada cucu bapak, nggak ada bapak kakek, nggak ada kakek saudara kandung, nggak ada saudara kandung saudara sebapak, nggak ada saudara sebapak anak saudara kandung, nggak ada anak saudara kandung anak saudara sebapak, nggak ada anak saudara bapak paman, nggak ada paman anak paman, nggak ada anak paman paman sebapak, nggak ada paman sebapak anak paman sebapak, nggak ada juga, maka namanya wala atau sebagai budak yang dia miliki. Itu urut-urutannya begitu, panjang ceritanya. Satu lagi ya Pak Ustadz. Ini dari orang tua ini misalnya ninggalkan nih rumah sewaan gitu ya Pak Ustadz ya. Maksudnya dalam satu rumah itu untuk 3 saudara, cewek, cowok. Nah yang 2 ini sudah berkeluarga, yang satunya belum. Nah tapi dari sewaan itu bagaimana untuk pembagiannya gitu nah Pak Ustadz? Bentar dulu, ini warisan enggak? Ya. Jadi gini Bu, warisan itu kalau yang membentuknya warisan berarti rumah itu masing-masing ada yang punya. Tadi kan Ibu kasih contoh, misalnya rumahnya misalnya warisannya 3 pintu dengan jumlah saudara 3 orang begitu. Itu berarti per satu rumah ada yang punya. Tapi kalau mereka bertiga kemudian sepakat, udah kita nggak usah jual ya, kita sewakan aja ya, sudah dibagikan berdasarkan haknya. Itu tadi sama semua, laki semua. Pertama cewek cowok. Beda nanti kepala kan tadi udah dijelasin. Kalau laki-laki kepalanya 2. Makanya kalau mau begitu jadi nggak usah dihitung per rumah, hitung aja per pendapatan. Dapatnya berapa nih? Misalnya tadi Ibu bilang anak cowoknya berapa tadi? 2, anak perempuannya? Berarti kepalanya ada berapa nih? 5. Kan yang laki kepalanya 2. Nanti Ibu pulang tanya, Mas kepalamu berapa gitu ya, tanya. Ibu cek dari atas sampai bawah ya. Laki-laki kepalanya 2, kalau anaknya 2 berarti 4, tambah perempuan 5. Nanti pendapatan berapa dari 3 kos-kosan tadi? Nah 5 juta Pak Ustadz. Ya udah, berarti 2 juta, 1 juta begitu. Paham? Nah nanti sampai dijual, yuk kita jual aja, dijual. Nanti dibaginya juga sama kayak tadi. Hasil penjualan dibagi 5, dibagi kepala. Misalnya rumahnya lakunya 500 juta, ya berarti 200 juta, 100 juta. Begitu cara ngitung. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Gini Pak Ustadz, kalau misalnya si suami ini sudah punya istri, terus dia nikah lagi, tapi nikahnya nikah siri Pak Ustadz. Terus dalam nikah siri itu ada dapat anak 2 cowok semua. Apakah si istri sama si anak ini dapat warisan juga dari si suami? Gini pertanyaannya gini aja, apakah nikah siri itu sah secara agama? Jawabannya iya sah. Itu pangkalnya di situ sebenarnya. Nanti kalau kita udah katakan itu sah, baru nanti efeknya apakah di situ ada warisan? Ada. Namanya istri sah, cuman masalahnya karena dia tidak terlegalkan oleh pemerintah. Kekuatannya sekarang ada di istri pertama. Mau nggak istri pertama membagi hartanya?
Kalau istri pertamanya ngerti hukum agama ya dibagikan, tapi kalau enggak nyakok. Makanya ibu tanya ke saya, Tat nikah siri sah? Sah. Tat nikah siri direkomendasikan? Enggak. Saya mau nikah siri jangan. Terutama perempuan. Anda lemah sekali statusnya. Iya dong bu, termasuk warisan nggak dapat. Kalau ibu nggak dapat warisan mungkin nggak apa-apa lah. Tapi anak ibu, ya anak yang dilahirkan dari pernikahan siri itu kan kasihan. Ya tidak mendapatkan legalitas. Nah itu yang akhirnya menjadi problem ya, sehingga kalau Ustadz pribadi mengatakan nikah siri tetap sah tapi not recommended karena sebenarnya di situ banyak problem yang terjadi. Baik. Satu lagi. Kemana harus mengadu kalau misal istri kedua itu tidak dapat apa-apa karena hartanya sudah dibagikan ke anaknya, bersama istrinya yang dulu dua-duanya. Terus akhirnya istri kedua tidak dapat apa-apa sama sekali. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan saya ngomong tadi kan. Kan tadi ini nanya ibu kan. Tat nikah siri sah, saya bilang sah, tapi Ustadz not recommended. Kenapa? Karena berpotensi ibu didolimi. Nah sekarang dia tanya sama saya, mengadu kemana? Dia istri sah juga karena sudah cerai sama istrinya yang pertama. Terus jadi hartanya anaknya 2 perempuan. Terus hartanya hartanya itu dikasih semua anaknya. Istri yang kasihan ini istri yang kedua ini tidak dapat apa-apa. Itu gimana? Itu sih ngapain marah-marah ke saya? Saya nggak pernah menggauli dia. Entar saya ulangi, nikah resmi pemerintah gampang dah, tinggal gugatlah ke pengadilan. Kok aneh? Nikah resmi ya, nikah resmi yang kita bahas tadi nikah siri. Lah kalau nikah resmi ini anak kandung, ada suratnya, nggak dibagi warisan, diambil dari anak yang suami yang istri yang pertama, ya gugat pengadilan. Ya kenapa jadi susah? Ya mohon maaf ya ibu, kita memang jadi orang Islam harus sabar. Tapi kalau punya hak jangan mau dirampas. Nabi, aku punya duit, diambil sama orang. Kata Nabi, lawan. Dia nanti membunuh aku Nabi, lawan, jangan dikasih hartamu. Kalau nanti dia mati, dia di neraka. Kalau aku yang mati, kamu syahid di jalan Allah. Gitu kata Nabi. Artinya mempertahankan hak. Itu hak dia kok. Ya, jadi kalau nikah resmi ngapain dibahas? Walaupun itu hartanya waktu masih bersama istri yang pertama. Tidak ada istilah harta waktu itu kalau itu hukum Islam ya, nggak ada istilah begitu. Di Islam itu pokoknya status anak tetap menjadi anak untuk selama-lamanya. Mantan istri ada, mantan anak rawono. Jadi kalau Ustadz meninggal dan Ustadz menikah 4 kali misalnya, woi, lah malah ngobrol dia. Aduh, dia yang nanya, aku yang jawab, dia malah ngobrol. Awas ibu nanti nggak paham lagi ya, saya tidak mengulangi lagi pokoknya. Ustadz menikah dengan 4 wanita yang berbeda-beda. Menikah cerai, menikah cerai, menikah cerai, menikah cerai. Ibu-ibu yang berbahagia dimuliakan Allah, semua anak yang dilahirkan dari 4 istri itu tetap anak saya. Saya mati semua dapat warisan. Ya, jadi nggak ada. Ini harta didapatkan pada saat tidak ada. Jelas ya? Kalau nggak jelas tanya sama teman sampingmu itu ya. Aku tidak mau jawab lagi sudah. Yang bercadar putih itu. Baik. Ya, dah. Satu terakhir. Tadi dijelaskan mengenai perbedaan agama Pak Ustadz. Yang orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Gini Pak Ustadz, orang tuanya itu kafir. Anaknya cuma 1, mu'alaf. Ya, terus untuk nanti warisannya gimana Pak Ustadz? Ya kepada kerabat-kerabat keluarganya dia lah. Siapa atas itu kan hukumnya orang kafir, bukan urusan kita lah. Artinya kan secara Islam anak yang muslim tadi tidak berhak menerima. Ya. Tapi kalau diberi itu boleh bu, beda lagi. Oh, gitu ya. Ya karena itu kan pemberian namanya hibah. Oh, gitu. Tapi secara Islam kita nggak berhak menuntut, itu maksudnya. Oh iya. Ya jadi sekali lagi kami pertegas ya, jangan nanti dipahami haram menerima harta bapaknya, enggak. Kita nggak berhak nuntut, kita sadar diri kita beda agama. Tapi nanti kalau dari kerabatnya nggak tega, udah deh, ini harta bapak meninggal buat kamu, ya kita terima sebagai hibah, begitu ya. Baik. Ada titipan Pak Ustadz,
katanya kalau istrinya 2 itu dapatnya berapa Pak Ustaz? Warisannya Ya nggak tahu lah. Kok tanya saya? Bukan aku yang ngawinin kok ya. Bu, sama kayak anak tadi itu. Istri 2 ya dibagi 2. Jadi 1/8 dibagi 2, 1/16. Itu yang membuat kenapa perempuan tidak mau dipoligami itu ya. Jadi dibagi 2, bukan 1/8 bukan. 1/8 dibagi 2, 16. Ya, kalau hartanya banyak sih nggak apa-apa 1/16 ya. Iya. Kalau hartanya sedikit, kasihan banget dah. Baik. Syukran Pak Ustadz. Sama-sama. Kau dapat warisan, aku cuma ditanyain doang ya. Aku mendapatkan kacang hijau. Minuman sehat ini dipersembahkan oleh BDS 2. Kemudian BD1. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil hikmah untuk kita bersama. Ya, semoga Allah berkahi kita. Buat ibu-ibu yang mau ada niatan berangkat ibadah umroh, insyaallah Syawal Ustadz berangkat di awal Syawal, tanggal 3 Syawal ya. Kalau ada yang berkenan ikut gabung, ketepatan insyaallah umrohnya umroh plus Mesir. Jadi kita sekaligus untuk berkunjung ke Fir'aun ya, menyaksikan Fir'aun dan piramid. Insyaallah tanggal 3 Syawal Bu. Jadi saya posisikan di liburan Syawal ya, karena anak-anak masih libur juga. 13 hari perjalanan insyaallah dari Indonesia ke Mesir, dari Mesir ke Mekah, dari Mekah baru ke Madinah begitu. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Kalau yang mau hadir silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya, nanti di IG juga ada. Silakan Ibu komenin di IG ya. Titip doa boleh, harganya 500.000 kalau doa Bu ya. Berbayar enak aja. Ibu dapat warisan tadi kan? Baiklah. Baik, kita cukupi sekian. Dan mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa khin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونوّر قلوبنا وجعلنا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا حاجة إلا أديت ولا هما إلا فرجت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.